Baiklah saudara-saudara yang sekasih dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing atau di tempat yang lain yang mengikuti ibadah live streaming ini, kita akan segera mulai ibadah kita. Dan nanti memimpin doa Bapak Evangelis Maju Sibarani menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dan juga untuk mendoakan semua kita dan juga yang membawakan firman Tuhan supaya betul-betul Tuhan yang dipermuliakan di dalam segenap aktivitas ibadah kita. Baik saudaraku, kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita puji Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Dan nanti di akhir pujian kita, Bapak Evangelis Maju Sibarani akan memimpin kita dalam doa untuk mendoakan segenap rangkaian ibadah kita pada saat malam hari ini. Kau Allah yang kudus, haleluya. Allah yang kudus.
seluruh katakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kudus, Tuhan yang bersemayam di tempat maha tinggi, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Bapa, sebab besar kasih setiamu, kemurahan-Mu yang melimpahi kehidupan kami. Kasih karunia demi kasih karunia-Mu Tuhan, yang selalu memenuhkan kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, demikian Tuhan pada saat ini, kembali kami Tuhan beribadah kepada Tuhan, yaitu ibadah siaran langsung ini Bapa. Kami sungguh mengundang Tuhan, biarlah Tuhan sungguh menyatakan Tuhan kuasa-Mu, lawatan Tuhan dalam ibadah kami ini Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, demikian semua Tuhan, baik jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah masing-masing, atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, kami berharap Tuhan, lawatan-Mu nyata, kuasa-Mu, yaitu Roh Allah yang bekerja di setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berharap Tuhan, dalam kondisi seperti ini pun ibadah kami Bapa, kami sungguh harapkan kuasa-Mu ajaib tetap membuat hati kami Tuhan penuh sukacita sorga, berkobar-kobar tetap semangat kami dalam memuji-muji memuliakan Tuhan. Engkau Bapa yang tetap membangunkan sukacita dalam setiap jemaat-Mu. Jangan ada Tuhan yang tidak peduli, tetapi Engkau bangkitkan Tuhan kemauan, semangat dalam setiap hati jemaat Tuhan, sehingga Bapa tetap jiwanya terpelihara dalam kasih Kristus. Dalam ajaib perbuatan-Mu Tuhan, memelihara kehidupan semua jemaat-Mu dalam kondisi yang seperti ini Bapa. Sebab Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Di tangan-Mu kami berlindung. Kepadamu saja Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Kami tak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Untuk itulah Tuhan, sehingga kami selalu merindukan hadirat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang dapat kami lakukan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa, Engkaulah oleh kerja kuasa-Mu yang mempersiapkan kami semua, pemain musik, singer, dan hamba-Mu yang memimpin pujian. Biarlah oleh pengurapan Tuhan, oleh kuasa penyertaan-Mu, sungguh pada saat ini kami dapat menikmati hadirat Tuhan, memuliakan nama-Mu, menyanjung Tuhan setinggi-tingginya dalam seluruh hidup kami. Demikian juga Tuhan, dalam pelayanan firman-Mu, Engkau Tuhan yang mengurapi kami untuk firman Tuhan. Sebab Tuhan, firman-Mu adalah sumber kekuatan, hikmat, pengertian, pengetahuan bagi kami. Kami selalu rindukan firman pengajaran-Mu, firman yang berkuasa, firman yang semakin menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu semakin memerdekakan kami, semakin menguduskan dan menyempurnakan kami. Untuk itu Bapa, Engkau Tuhan yang memberangkatkan hamba-Mu dalam melayani firman Tuhan dengan pengurapan Tuhan,
dengan penyingkapan rahasia kerajaan sorga itu. Sehingga Tuhan pada saat ini sungguh kami menikmati perbuatan-Mu yang ajaib. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhir, dan lingkungan gereja ini kepadamu Tuhan kami serahkan. Biarlah kemuliaan-Mu sungguh meliputinya, sehingga Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami dalam Kristus Yesus yang memenuhkannya. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Para jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang ibadah bersama-sama pada saat malam hari ini, mari kita tinggikan Tuhan kita yang luar biasa itu. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji Dia dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan bertahta di atas pujian dari setiap umatnya yang dipersembahkan bagi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita muliakan Dia dengan pujian bergirang. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. 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 Haleluya. Kita tambahkan pujian bergirang bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita lanjutkan saudaraku. Nanti di depan kita sini ada minyak yang dibawa jemaat-jemaat Tuhan untuk kita doakan nanti bersama, yang akan dipimpin oleh hamba Bapak Pendeta kita Malber Rumapea, dan juga beliau akan menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita sampai berakhirnya ibadah kita saat malam hari ini. Kita puji Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, Kagum hormat akan Engkau.
tundukkan kepala sebentar. Segala puji dan syukur kemuliaan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami hamba persembahkan. Sebab demikian sungguh Engkau menghendaki kami hidup dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kesetiaan menyembah Tuhan. Untuk kami terpelihara sejak Engkau panggil percaya, sampai selama hidup kami tetap berbuah lebat. Untuk itu Engkau ajar kami dengan firman-Mu. Malam ini Tuhan, di mana hamba-Mu Engkau tentukan alat-Mu berbicara kepada umat-Mu. Tolong Tuhan, tutupi, sembunyikan hamba-Mu di dalam kuasa kealahan-Mu. Engkaulah yang nampak Tuhan, dan Engkau menguasai hamba-Mu oleh pengurapan Roh Kudus-Mu, oleh hikmat dan pengetahuan firman. Bukakan segala yang tertutup, dan kemudian nyatakan kuasa-Mu menjamah hati, jiwa, roh setiap para pendengar dimanapun berada, dan buka pikiran mereka mengerti isi kitab suci Tuhan, sehingga semua kami yang mendengar acara ini Tuhan, yang ikut dalam ibadah ini, terjamah, terberkati, dan menjadi begitu sungguh mengikatkan hidup kami kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau akan meletakkan dalam bibir mulut lidah hamba-Mu perkataan-Mu. Segala kalimat yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu, biarlah semuanya Engkau rancang untuk membangun kehidupan dan kekuatan percaya kepada Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dalam semuanya. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekaliannya dimanapun berada, selamat kita bertemu lagi di dalam pertemuan ibadah yang Tuhan rancang ini. Saya sebut Tuhan rancang karena kondisi keadaan ini adalah rancangan surga. Tidak satu pun kondisi di dunia ini terjadi kalau bukan Tuhan yang menentukan. Yang sesungguhnya yang kita inginkan adalah ibadah bersama, berkumpul bersama. Tetapi Tuhan berkata lain, sehingga kita pun berusaha menjamah hati umat Tuhan, yaitu terutama jemaat Tuhan yang telah menjadi bagian pelayanan ini. Dan tentu mungkin ada maksud Tuhan kepada Bapak Ibu yang lain yang mungkin Tuhan rencanakan untuk juga terjamah lewat jamahan firman-Nya pada setiap acara ibadah ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam suratan Rasul Paulus dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang sudah biasa diajarkan, dan tentu ini menjadi juga pelajaran bagi kita malam ini. Kita yang telah menjadi percaya bahwa Yesus itulah Mesias Allah yang sesungguhnya, satu-satunya juru selamat manusia. Saya akan ajak kita membaca mulai ayat 19, 20 dan 21. Demikian saya bacakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekaliannya, di dalam kitab Keluaran pasal 20 telah disebutkan di situ dalam hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Harus ada alasan, harus ada dasar. Artinya tidak sembarang orang menyebut nama Tuhan. Yang berhak menyebut nama Tuhan itu yaitu orang yang telah mempercayai Tuhan itu, mengenal Tuhan itu, dan mereka yang betul-betul ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga ini diulangi oleh Paulus kepada tulisannya lewat Timoteus, anak didiknya. Dikatakan di sini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dalam banyak ayat Alkitab memang selalu dituliskan Tuhan Allah. Dalam Mazmur 14 ayat 2 berkata di sana, melihat dari surga, melihat dari tahtanya, siapakah yang mencari Tuhan? Siapakah yang betul-betul rindu Tuhan, ingin bertemu Tuhan? Nah itu saudaraku tentu Tuhan perhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 7 itu. Kemanakah aku pergi menjauhkan diri dari hadirat Roh-Mu ya Tuhan? Artinya di sana Daud tahu tidak ada satu tempat pun di dunia ini ataupun di segala tempat yang telah tercipta ini oleh Tuhan kita boleh bersandiwara ataupun kita boleh bersembunyi untuk tidak diketahui oleh Tuhan. Bahkan yang paling dalam yang disebut Tuhan, bahwa manusia melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Samuel sewaktu hendak menentukan siapakah orang yang layak diurapi menjadi raja, menggantikan Saul yang telah dipecat oleh Tuhan itu. Jemaat Tuhan, dari situ kita tahu saudaraku, setiap pribadi manusia dideteksi Tuhan. Setiap pribadi. Bahkan saudaraku seperti yang kita dengar, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kalau burung di udara atau burung-burung pipit terjual 2 ekor seduit, kata firman Tuhan dalam Matius itu, diketahui oleh Tuhan. Apalagi tentunya kita, rambut kepalamu pun dihitung atau terhitung semuanya. Begitu sungguh detail pribadi kita diketahui oleh Tuhan, dimengerti oleh Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, hati-hati kita, sehingga dengan demikian, karena Tuhan kenal siapa kepunyaannya, yaitu orang yang keluar daripada segala kebodohannya untuk menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, penyembah Tuhan dengan benar. Tidak main-main kalau menyembah Tuhan. Termasuk penampilan kita. Jangan seperti cerita yang saya dengar. Enggak apa-apa kok kalaupun kurang bahan. Kan yang Tuhan lihat hati, bukan tubuh kita. Saudara, ada banyak rupanya orang tidak serius memperhatikan cara berpakaiannya juga. Sebab dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh ini sudah diberi perlengkapan pakaian.
Makanya waktu Adam telanjang, maka Tuhan Allah membuat kulit binatang menjadi pakaiannya. Dari situ kita diatur, memang manusia itu harus menutupi organ tubuhnya semuanya, supaya menjadi indah. Jadi jangan gampangan mengatakan, bukan tubuh ini kan, entah celana pendek, entah seperti apa, yang penting hati. Tuhan katakan dalam firman-Nya, jangan kita melakukan sak lewat penampilan kita. Bahkan cara berdandan kita pun diajar Tuhan. Makanya dalam Ulangan pasal 20 ayat 5, di situ dikatakan, laki-laki hendaklah mempunyai pakaian laki-laki, perempuan hendaklah mempunyai pakaian perempuan. Itu yang wajar di dalam beribadah kepada Tuhan. Semuanya sebenarnya dikoreksi Tuhan, diajar Tuhan, sehingga tidak sembarangan dalam menyembah Tuhan. Kalau datang ke rumah Tuhan juga harus hati-hati. Kerinduan untuk mendengar lebih baik daripada korban yang disembahkan, atau daripada korban bakaran, kata firman Tuhan di sana. Oleh itulah saudaraku dalam Tuhan, di sini dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kepada kepunyaannya itulah mata Tuhan tertuju. Kepada kepunyaannya itulah berkat Tuhan tertuju. Kepada kepunyaannya itulah kasih karunia Tuhan diperlihatkan. Seperti kita lihat contoh. Kalau kita baca Mazmur pasal 34 ayat 8, ini merupakan ayat yang seluruh dunia barangkali menghafalnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dipagari dengan malaikat berlaksa-laksa, dijagai, dibentengi. Sehingga dengan demikian tidak perlu khawatir asal kita polos. Bukan sandiwara, bukan kita kemudian ciptakan ajaran firman yang lain, ciptakan metode lain di luar firman. Tapi apa adanya firman itu kita ajarkan, apa adanya firman itu kita terapkan kepada jemaat. Itulah artinya yang dimaksud kita orang yang takut akan Tuhan. Bukan kita karena sudah punya pendidikan yang tersohor, lalu kita menciptakan satu metode lain. Tidak perlu kita revisi Alkitab ini. Tidak perlu kita ragukan firman Tuhan ini. Yang perlu sekarang adalah terapkan hidupmu untuk menjadi pelaku firman. Ajar dirimu menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga dikatakan ayat 19 ini, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kejahatan itu bermacam-macam. Seperti apa dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kejahatan itu berbagai macam. Kalau kita sudah manusia baru, ciptaan baru, dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 itu, maka di sana dikatakan yang lama sudah berlalu, sudah tinggal, dan yang baru sudah datang. Yang datang itu, yang baru itu, yaitu segala pengertian tampilan hidup yang sesuai dengan formatnya Tuhan. Sebab kita diajar harus mengikuti apa yang disebut dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3 sampai 6. Saya akan coba bacakan supaya manusia baru itu harus belajar hidup seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6 itu. Sehingga saudaraku tidak main-main kekristenan itu, tetapi memang betul harus mempunyai perjuangan melakukannya. Karena dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan yang sudah diberi Tuhan itu harus
kita renungkan dan kerjakan. Maksudnya di situ kita benahi hidup kita untuk terus betul-betul tetap tinggal dalam keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Saya akan bacakan 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Ayat 3 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tolong jemaat Tuhan perhatikan ini, supaya betul-betul kita menjadi pribadi yang tiap hari mengoreksi hidup kita. Bukan hanya dalam ibadah, dalam aktivitas kita sehari-hari kita tetap jagai hidup kita. Demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sangat banyak orang Kristen mengaku saya pengikut Kristus, tetapi tidak melakukan perintahnya. Ini dikatakan, ya saya ulangi, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yang kelima, ayat kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Melakukan firman Tuhan apa adanya. Disitulah dikatakan sungguh sempurna kasih Allah. Ayat yang ke-6-nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat ini kelihatannya singkat. Tetapi betulkah orang Kristen itu atau kita belajar hidup seperti Yesus? Sehingga ada pujian mengatakan seperti Yesus, itu saja ku minta. Kalau kita berani mengungkapkan pujian itu, tentu sekali kita harus koreksi. Tekatkah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Sebagaimana Yesus bersaksi dalam berbagai hal. Mulai dari Yohanes 5 ayat 19, segala sesuatu itu aku lakukan karena aku melihatnya seperti Bapa lakukan. Artinya dia kerjakan segala sesuatunya untuk menyenangkan Bapaknya, untuk menyenangkan Allah surga, bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Betulkah kita sebagai pelaku firman demikian tekadnya? Untuk melayani Tuhan berarti mengerjakan pekerjaan Tuhan itu demi kemuliaan Tuhan, demi kemakmuran Tuhan. Konsepnya harus seperti itu dalam hati nurani, secara sungguh, dan itu harus murni dan siap dihadapkan kepada Tuhan. Itu harus betul-betul nurani yang sempurna, di mana kita berdiri melayani, menjadi seperti Yesus melayani Bapaknya. Bukan mau mencari yang lain. Saudaraku dalam Tuhan, saya katakan tadi, apa yang ditulis oleh Paulus kepada Galatia pasal yang ke-5. Manusia daging itu, mereka pada umumnya sudah penuh Roh Kudus, tetapi ditegur, dinasihati Roh Kudus, belum tentu dibongkar kedagingan. Belum tentu dibongkar dusta, belum tentu dibongkar fitnah, belum tentu dibuang semua perilaku-perilaku yang jahat. Padahal sesudah menjadi percaya, semua itu harus kita gugurkan melalui apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan berdua dalam urapan Roh Kudus, dalam berbahasa roh. Sehingga saudaraku, kalau setiap hari kita diperbaiki lewat
Roh Kudus yang memintakan kepada Bapa di surga satu kehidupan yang semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kita semakin tahu kelemahan kita, serta kita bongkar kelemahan kita. Bukan kelemahan orang lain yang kita kemudian senter ataupun periksa, tetapi kelemahan kita periksa terus, kita hadapkan diri kita, dan kita tangisi kebodohan kita, serta kita katakan, biarlah kehendak-Mu Tuhan, tabiat-Mu, pikiran-Mu, rancangan-Mu, itu yang masuk, itu yang bekerja, itu semakin besar di dalam saya sebagai jemaat-Mu, sebagai orang percaya-Mu. Sebab hanya mereka yang serius meminta sedemikian hidup, merekalah yang akan dibentuk Tuhan sedemikian. Kalau kita tidak membenci kedagingan kita, mustahil kita bisa disempurnakan. Karena dari kita datangnya itu, sehingga kita mengeluh. Kita mengeluh. Pernahkah saudaraku mengeluh tentang dosamu, tentang kelemahanmu? Engkau tangisikah itu? Ini yang diajarkan, supaya setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Jangan lagi tinggal dalam kejahatan, sandiwara, ataupun perilaku-perilaku yang tidak benar di hadapan Tuhan. Memang kita harus menjadi manusia yang berbeda. Tampilan kita harus nyata, dikenal orang dari jauh, dari bukti. Segala sesuatunya berbeda. Pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita berani berbeda. Sebab memang tidak perlu ada hubungan yang tanggung-tanggung. Kalau kita kembalikan kepada Yohanes pasal yang ke-15. Begini kata firman Tuhan di sana, saudaraku. Supaya kita sebagai orang percaya, jangan hanya percaya di luar, di mulut, tetapi di dalam berbeda. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya 29. Di sana dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Gereja Tuhan harus menyatu. Apa yang ada di dalam, itu yang keluar. Kalau di dalam sudah tinggal kebenaran, di dalam sudah berada Kristus Yesus bertahta, lewat tentu pengalaman Roh Kudus yang kita terima, sudah jelas itu yang terus akan mengalirkan segala sesuatu melalui mulut kita berbicara tentang Yesus dan segalanya. Saya akan bacakan dulu Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat ini betul-betul menjadi ayat yang perlu kita tetap renungkan. Kalaupun ini sudah terbiasa menjadi ayat hafalan, tetapi sudahkah kita berada di dalam Yesus? Sudahkah kita betul tinggal dalam Yesus? Saya bacakan mulai ayat 4 dan 5 saja. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus yang memanggil kita itu kudus adanya. Kalau tinggal di dalam Yesus berarti tinggal dalam kekudusan. Perilaku yang baru tadi, yang dikatakan ciptaan baru itu. Artinya di situ, saudaraku, kita harus betul-betul periksa, perhatikan perilaku kita. Tuhan sudah membuat kita, mencoba membuat kita dibenarkan melalui darahnya,
melalui kasih karunia-Nya ditempelkan menjadi bagian tubuhnya. Betulkah kita lakukan firman-Nya supaya penempelan itu terus berlanjut? Ranting yang ditempelkan itu menjadi ranting yang asli, sejati. Betulkah hidup dan menyatu? Kesatuannya itu kalau kita lakukan firman Tuhan, kalau kita kerjakan firman Tuhan semurni-murninya. Jangan katakan saya masih manusia. Si Abraham juga manusia. Si Nuh juga manusia. Kenapa mereka bisa? Para nabi itu juga manusia. Para rasul manusia. Gereja mula-mula di kisah para rasul manusia itu. Tapi mereka dipuji Tuhan karena mereka betul-betul menguduskan diri, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau kita mau hidup dituntun Roh Kudus Tuhan, Galatia 5 ayat 25. Sudah jelas kita dibawa terus kepada pola hidup kudusnya Tuhan, kepada rancangan Tuhan, kepada wilayah kerjanya Tuhan. Sehingga saudaraku, kekudusan yang kita nikmati bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kita membuat kita mendatangkan pujian buat nama Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, jangan lari dari konsep itu. Sebab kalaupun banyak menggampangkan masuk surga, tetapi Yesus dalam Alkitab ini tidak demikian. Harus disuruh berjuang. Harus betul-betul seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Bahkan bagi orang kaya sempat menggemparkan perkataan Tuhan. Lebih mudah seekor gajah masuk dari pintu lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Sulitnya masuk sorga. Bukan main. Kalaupun memang panggilan luar biasa. Saya akan ulangi itu terus. Sebab itulah firman. Dan saya tidak akan mengubah itu. Sebab kalau dikatakan semuanya sudah masuk surga nanti, yang penting terima Yesus. Saudaraku, bukankah banyak dalam Alkitab disebut murtad? Bukankah banyak kemudian gugur di tengah jalan? Saya akan jelaskan dulu kepada kita murtadnya banyak jemaat dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Supaya saudaraku hati-hati dan terus belajar mempercayakan hidupmu untuk digembalakan Tuhan, untuk dipelihara Tuhan, diajar Tuhan dengan firman-Nya. Jangan pikiranmu menerawang kepada yaitu analisa dunia ini, tetapi hendaklah kepada firman Tuhan secara lengkap, secara sempurna. Dengan demikianlah saudaraku, betul-betul kita sampai kepada tujuan. Alangkah malangnya kalau kita terpanggil awalnya, tetapi akhirnya tidak sampai ke surga. Alkitab berkata seperti Injil Lukas pasal 23 itu, lebih baik aturan. Injil Lukas pasal yang ke-20 berapa itu? Aturan lebih baik tidak pernah lahir di dunia katanya. Karena akhirnya harus gugur. Saya akan bacakan 2 Tesalonika pasal yang kedua. Di sini dikatakan, saudaraku, ayat 3, saya bacakan mulai, dan saya loncat nanti kepada ayat-ayat yang lain, ayat 9, 10, 11, 12. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad
dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya lanjutkan ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Perhatikan, tanda-tanda dan mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat 10 ini, saudaraku, sangat mengajar kita bahwa kalau kita tidak kasihi kebenaran, tidak pegang erat-erat kebenaran, tidak hidupi betul-betul kebenaran, maka di sana kita disebut orang yang tidak sungguh-sungguh berjuang untuk kehidupan kekal, dan kita pasti digugurkan Tuhan. Tuhan yang menggugurkan. Ini baca. Itulah sebabnya kita diserahkan kepada pengajar sesat yang menyesatkan kita, dan kita percaya kepada penyesat. Karena kita tidak berpegang kepada kebenaran dengan sepenuh hati. Kita anggap enteng kebenaran itu. Kita pikir tidak harus seperti itu, kita pakai pikiran kita. Bukan, malah seperti pejuang salib Tuhan, berani memberikan apapun sebagai jaminan bagian daripada pelayanannya kepada Tuhan. Kalau Paulus berkata, kalaupun darahku dicurahkan untuk korban ibadahmu, aku akan merelakan itu, dan kamu pun akan merelakan itu juga, kata Paulus. Biarpun darahku ditumpahkan. Saudaraku, sejauh mana keberanianmu bertekad memiliki rasa tanggung jawab dengan kebenaran firman itu? Saudara, jangan anggap menjadi masalah memang kita. Kalau Matius 10 ayat 22 berkata bahwa kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi mereka yang bertahan akan mendapatkan hidup kekal. Semua akan membenci kamu. Sehingga saudaraku, setelah Tuhan beri kepada kita petunjuk, contoh soal 2006 dikatakan Tuhan, ajarkan ya, meninggalkan adat istiadat. Sebab Tuhan waktu itu memberi kepada saya pengertian bahwa kalau orang masih tinggal dalam adat istiadat, masih bagian daripada penyembahan berhala itu. Sehingga waktu itu diberi pengertian kepada saya. Dan memang selanjutnya di sidang ini ada beberapa pernyataan Tuhan tentang itu, bahwa itu tidak Tuhan kehendaki dikerjakan oleh manusia baru, manusia Kristus Yesus. Terserah Anda menanggapi bagaimana, tapi saya mempunyai pengertian dan pengetahuan karena Yesus yang mengajar saya langsung. Seperti pernyataan Paulus di dalam Galatia pasal yang pertama. Bukan orang lain yang mengajar saya tentang keberhalaan ada istiadat itu, tetapi Tuhan langsung, karena suaranya yang saya terima tahun 2006. Oleh itulah saudaraku, saya tidak perlu bingung dengan bagaimanapun penilaian rekan-rekan kepada saya. Yang penting saya teruskan pekerjaan saya melayani Tuhan. Kalau mereka tidak mau diingatkan dengan apa yang pernah saya terima pesan dari Tuhan, itu urusan masing-masing. Dalam hal ini saya tidak takut menghadapinya. Bahkan saya pernah ceritakan kepada teman-teman, kalau Nuh itu tidak ada sahabatnya di dunia ini pada zamannya, baik mertuanya, lainnya, teman sekampungnya, tak satu pun sahabatnya di dunia. Karena menerima satu pernyataan tugas, buatkan bagimu
bahtera. Karena umur manusia ini tinggal 120 tahun. Aku akan mendatangkan air bah dan akan melenyapkan semua manusia dan segala apapun yang hidup. Tetapi kamu buatlah bahtera bagimu. Buat dari kayu gopir. Buat ukurannya seperti ini. Buat yaitu petak-petaknya seperti ini. Nuh tidak kurangi satu kata pun. Ukuran, bahannya, bentuknya, semua dia minta Tuhan jelaskan lebih dalam. Dan itu dia kerjakan. Dan untuk menuruti Tuhan selama 120 tahun itu dia tersingkir. Dia dipermainkan orang. Dia dikatakan paling bodoh sedunia. Tetapi tiba saatnya air bah. Baru kemudian ketahuan. Betulkah firman Allah demikian? Saya membuat pikiran seperti itu. Ya, kalau Tuhan sudah mengajar saya meninggalkannya. Dan saya disuruh mengajarkan untuk meninggalkan itu. Kenapa saya takut? Bukankah tidak pernah ada manfaat benda-benda yang kau simpan itu untuk dipakai? Hanya lemari mungkin yang memakai. Saudara, pertimbangkan. Apakah kira-kira keuntunganmu di situ? Bukankah janji hidup sekarang maupun hidup besok? Janji itu hanya Tuhan yang memberi. Sebab Tuhan yang berkuasa memberikannya. Bukan dari siapa-siapa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan pemberi janji untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Karena kalaupun kita sekarang sehat, kalau besok disebut harus kembali, siapa yang bisa menahan? Mazmur 49 menyatakan, ya, betapa kematian itu tidak dapat ditahan. Dan di sana dikatakan, manusia dengan segala kegemilangannya, tapi tanpa mengenal Tuhan, ia sama dengan binatang yang akan dibinasakan. Sehebat apa keberhasilanmu, tetapi kalau engkau tidak mengerti firman, tidak engkau menjadi bagian ranting yang tetap melekat di pokok anggur yaitu Yesus, bukankah dikatakan tidak mungkin berbuah? Yesus itu kudus sehingga oleh kekudusannya lah kemudian ia disanjung selama-lamanya. Sanjungan para malaikat tetap berkata, Tuhan yang Maha Kudus. Satu saat Yesus penuh dengan dosa manusia. Karena dia bawa dosa manusia di kayu salib. Karena dia yaitu tanggulangi ataupun dia pikul dosa manusia di kayu salib. Saat itu Tuhan Allah membelakangi dia. Saya ajak kita membaca Markus pasal 15. Ayat 34 saya bacakan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14 menjelaskan bagi kita, karena waktu dia disalib itu, ia dibuat menjadi dosa. Itulah makanya dia disalib. Dia telah menjadi dosa pada saat itu, memikul dosa dunia. Sehingga Allah kemudian tidak mau melihatnya, karena dia sedang
bau dosa, penuh dosa. Jadi dosa di situ. Tetapi itu harus dia relakan supaya manusia lenyap dan hilang dosanya, itu mereka yang mau terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bawa dosa itu di sana untuk diselesaikan. Allahnya meninggalkan dia untuk sementara. Tetapi saat dia dikubur, Roh Allah datang menggulingkan batu itu, sehingga kematian tidak berkuasa atas Yesus seperti dijanjikan dalam Mazmur pasal yang ke-16. Jemaat Tuhan, kita harus tahu bahwa untuk memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan, Yesus harus dibuat terkutuk dulu. Manusia kutuk dulu. Begitu besar kasihnya kepada kita, kepada saudara, renungkan itu. Sehingga saudara dipanggil sekarang menjadi bagian tubuh Kristus, ranting yang hidup. Di mana di sana dikatakan harus hidup terus menyatu dengan pohon anggur, menempel terus, yaitu dalam kehidupan yang tanpa cacat celah. Bisa kita kerjakan? Ya bisa, karena Tuhan menolong kita. Kenapa saudaraku? Ayat yang kelimanya menjelaskan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan pasti berbuah lebat. Sehingga saudaraku, jangan coba berkata, wah ini mana mungkin kita lepas dari dosa, kita kan masih tinggal dalam dunia yang jahat. Kenapa? Saya kembalikan. Kenapa manusia-manusia lain yang pertama itu, mulai dari Henok, ya, sampai kepada Abraham, kepada Nuh sebelum Abraham, berlanjut kepada manusia-manusia pilihan Allah dan jemaat gereja pada kisah para rasul. Kan bisa mereka. Dengan kepenuhan roh kita hadapi hidup ini. Lalu roh itu selalu mengajar kita, jangan jama itu, jangan lakukan ini. Peka sekali roh itu mengajar kita. Jelas itu. Saya lanjutkan saya lagi saudaraku. Ayat yang ke-20 dari 2 Timotius tadi. Di situ dikatakan oleh firman Allah, supaya kita sebagai jemaat Tuhan memang betul-betul belajar serius, belajar sungguh. Ayat 20-nya, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kita tahu sekarang Yesus meninggalkan tugas bagi kita, utama hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 12 itu dia katakan, seperti yang kulakukan, kelak akan dilakukan oleh orang percaya kepadaku, bahkan lebih besar lagi daripada itu, sebab aku akan pergi kepada Bapa. Saudaraku, lanjutan estafet pelayanan diserahkan kepada seluruh kelompok orang percaya. Tapi siapakah yang akan dipergunakan? Ini ukurannya. Yang menguduskan dirinya dengan sekudus-kudusnya, dengan setat-tatnya dia kepada firman Allah. Tekun berdoa, tekun mendalami firman, tekun bersaksi tentang firman ini kepada siapa yang bisa kau saksikan. Itu saja yang utama. Kemudian hati ini memang betul-betul tersadar, jangan lagi diganggu oleh pikiran yang lain. Tujuan kita menyenangkan Tuhan dari pagi sampai sore, sampai pagi terus. Dan tentu sambil kerja kita kerjakan itu, aktivitas kita kerjakan, tetapi segalanya harus sesuai dengan formatnya,
Jangan lagi masuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pelihara perkataan, pelihara mata, pelihara semua. Telinga maupun mulut, kaki melangkah, berjalan kemana, semua kita pelihara. Kita pergunakan hidup kita untuk dikuduskan tetap melalui persekutuan. Melalui persekutuan. Bahkan bagi gereja yang mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus, Anda kalau sesering mungkin berdoa dengan bergumul, minta pengurapan terus, minta pengilhaman Roh terus, minta supaya engkau didewasakan terus. Saya percaya apa yang kau inginkan itu pasti diberi. Pasti diberi, asal tujuanmu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menonjolkan dirimu. Kembali ya, jangan tonjolkan dirimu. Kita ini tetap sama, hanya bagian butir debu yang tidak berarti itu. Itu kita, tidak lebih dari situ. Siapapun saudaraku, profesornya profesor pun saudara, itulah ukuran Yesaya 40 ayat 17 itu. Kita bagian butiran debu yang tidak ada apa-apanya. Hingga jangan orang berbeda mengatakan sudah profesor saya, sudah doktor saya. Memang berlaku di sorga itu doktor itu ataupun profesor itu. Enggak berlaku. Sebab seisi dunia kurang dari sebutir debu. Kurang dari sebutir debu. Coba renungkan itu. Coba sadari. Dan bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, barang siapa yang menganggap dirinya bijak, harapan dari orang bebal lebih besar daripada orang itu. Kata firman Tuhan dalam Amsal. Siapa yang menganggap dirinya bijak, harapan dari orang bebal lebih besar daripada orang itu. Kalau saudara nggak cocok dengan firman itu, hapus. Tapi beranikah engkau menghapus itu? Jangan coba-coba menganggap dirimu sudah hebat. Tapi kita harus belajar rendah hati. Rendah hati itu tahu di mana dia posisinya, seperti apa dia beraktivitas. Saudaraku dalam Tuhan, yang menguduskan dirinya sama dengan barang yang berharga, seperti barang yang mulia. Ada barang yang mulia di rumah. Seperti apa itu saudara? Setelah Paulus penuh Roh Kudus, pada hari di mana dia ditumpangi tangan oleh Ananias hamba Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 9. Hari itu dia penuh Roh Kudus dan kemudian dia dibaptis. Mulai hari itu dia bersaksi dan dia saksikan dalam Kisah Rasul pasal 26 terhadap suara yang dari atas itu. Saya tidak pernah tidak taat. Itu satu bentuk pernyataan di mana dia terus taat, terus taat. Itulah kalau kita baca Kisah Rasul pasal 13. Demikian bunyinya. Saya akan ajak dulu kita membaca Kisah Rasul pasal 13. Supaya kita berjuang menjadi orang yang diurapi terus, dipenuhi terus tentang karunia-karunia ini, sehingga kita bisa lakukan, kita bisa kemudian perlihatkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 12 itu. Itu kemudian nyata dalam pelayanan kita, dalam hari-hari hidup kita. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan oleh banyaknya orang yang kemudian datang kepada Yesus oleh perbuatan Tuhan yang besar. Saya akan bacakan mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Demikian di sini, Kisah Rasul pasal yang ke-13. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus
karena ia ingin mendengar firman Allah. Ayat 8, inilah pertentangan sering di dalam pelayanan. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu yang takjub oleh ajaran Tuhan. Saudaraku, bukankah menyenangkan pelayanan yang disertai mujizat, dan mujizat itu dinyatakan kepenuhan roh yang memenuhi Paulus, dan Paulus sanggup bertindak mempermalukan roh jahat di dalam hidupnya bar Yesus tersebut. Saudara, saya berharap pelayanan akhir zaman supaya kembali kepada posisi ini. Seberapa waktu lagi yang masih ada, yang masih mungkin, tolong kita berusaha, tolong kita berusaha memperjelas siapa juru selamat yang sebenarnya untuk semua dunia ini. Tidak ada dua tentunya. Saya berharap saudaraku, kita harus menjadi alat, menjadi pribadi-pribadi yang selalu menimbulkan kemuliaan buat nama Tuhan. Inilah alat yang mulia yang dimaksud. Karena menguduskan diri. Karena menguduskan diri terus taat kepada suara yang dari atas itu, yang dari surga itu. Taat. Ketaatan kepada firman membuat kita disenangi Tuhan, membuat kita diurapi, membuat kita diperlengkapi dengan kekuatan surga, membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku dalam Tuhan, saya berharap orang harus tahu bahwa kita seorang pelayan Tuhan yang memang Tuhan pergunakan dengan penyertaannya. Itu yang membuat kita bisa mengajar, bisa menjelaskan tentang luar biasanya Tuhan itu kepada orang lain. Saudaraku dalam Tuhan, berbagai cara. Saya melihat Tuhan, saudaraku, siapapun yang betul-betul pasti ada karunia-Nya. Pasti dia berbeda. Asal sepenuhnya tidak dia menjadi orang dunia sama dengan orang dunia, tapi memang sudah mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Sudah mengikuti maksud Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat 20-nya tadi, apa di sana dikatakan saudaraku? Supaya kita jangan kepalang tanggung menjadi orang Kristen. Ayat 20-nya di sini dikatakan, 21-nya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan dalam zaman ini. Banyaknya masalah, penderitaan, dan penyakit yang tidak tersembuhkan oleh para medis dan berbagai hal. Kalau kita memang murni ya, tidak ikut-ikutan mencipta pengajaran baru di luar Alkitab, penafsiran yang terlalu vulgar zaman ini, termasuk di dalam berbahasa roh dan sebagainya. Saya berharap supaya gereja yang murni betul-betul berdiri teguh, dan Anda yang hidup masih dalam terata pengajaran yang benar itu, kiranya berjuang, memperjuangkan bukti hidupmu dipersembahkan bagi Tuhan, sehingga dengan demikian di mana-mana ada kebangunan rohani, karena kita mau mempersembahkan hidup kita sepenuh hati, tanpa kita khawatir tentang hidup ini sedikit pun, karena jaminan paling sedikit bagi kita, makan minum kita disiapkan Tuhan, dan juga termasuk pakaian kita disiapkan. Yang penting kita layani Tuhan,
kita hidupi firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak dilemparkan Tuhan keluar dari jalur hidup. Sebab orang yang tidak betul-betul tadi mengasihi kebenaran, dalam 2 Tesalonika 2 mulai ayat 9 sampai ayat 12, di sana mereka akhirnya menjadi celaka karena Tuhan tidak menghendaki mereka bertahan dalam kekuatan. Sebab Tuhan tidak menghendaki mereka karena mereka tidak sepenuh hati mengasihi firman Tuhan. Bagi Tuhan ada kemuliaan, dan mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Semua jemaat, saya minta renungkan pujian ini, sehingga diantara kita jangan ada lagi yang sekedar mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi memang betul-betul kita belajar taat kepada firman Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Engkau sungguh mengasihi Tuhan. Jawablah itu. Di hadapan Dia yang maha tahu isi hatimu. Dia yang Maha tahu isi hatimu. benarkah engkau? Benarkah engkau? Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan, Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam di hadapan manusia. di hadapan manusia. Jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Mengaku kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kasihilah, layanilah. Kasihilah, layanilah sepenuh hati. Bukan sekedar ucapan, Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. di hadapan manusia. Di hadapan manusia, jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Kami muliakan agungkan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah melayani kami dari bagian-bagian firman-Mu, membimbing dan menasihati kami Tuhan, supaya kami mempunyai keseriusan percaya kepada Tuhan dengan taguk gentar, supaya kami kerjakan keselamatan kami Bapa. Oleh itulah saya berdoa kepada semua jemaat-jemaat-Mu, buatkan firman-Mu itu terukir dalam sanubari masing-masing. Engkau buatkan mereka percayai firman-Mu dan hidupi
di dalam hati mereka. Buatkan mereka betul-betul bertekad menjadi orang yang berjuang, memperjuangkan hidup yang kekal yang Kau telah persiapkan itu bagi masing-masing. Sehingga dari sehari ke sehari Tuhan, mereka semakin hari didewasakan, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berani, semakin hari semakin sungguh mereka bertarung, mempertaruhkan segala-galanya demi kemenangan, keberhasilan mereka meraih hidup kekal yang Engkau persiapkan itu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami harapkan Roh Kudus berikan kepada mereka Tuhan, supaya oleh Roh Kudus-Mu juga mereka dibimbing, mereka diajar, mereka dibawa mengerti segala rancangan dan kehendak Tuhan. Bahkan supaya semua masing-masing mengoreksi pribadinya, mengoreksi kelemahannya, sehingga menghancurkan dan mempermalukan segala kedagiannya dan membongkarnya, serta menciptakan di dalam dirinya yaitu hidup yang sesuai dengan martabat seorang percaya, perilaku seorang percaya, orang yang benar, yang telah Engkau benarkan dengan kekudusan Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka semua bersiap menjaga hati jiwa rohnya, setiap hari dipersembahkan, menyenangkan hati Tuhan, cintakan firman Tuhan, cinta bertekun berdoa, cinta akan terus menyaksikan keperkasaan-Mu kepada siapapun yang boleh mereka saksikan. Terima kasih Tuhan, tambahkan kekuatan mereka dan semangat mereka, bila hati mereka dan iman mereka memandang kepada hidup kekal yang Kau persiapkan itu, yang jauh lebih luar biasa dari seperti apapun kemewahan dunia. Itu sorga merupakan, yaitu tempat yang sangat luar biasa, dan itu akan ditempati orang percaya-Mu selama-lamanya. Kiranya hati semua jemaat-Mu tertuju ke sana dan berjuang untuk meraihnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita masih akan berdoa, dan malam ini banyak minyak yang mungkin oleh jemaat dibawa ke gereja ini. Kita doakan ini semua, dan kalau ada permohonan doa boleh diantar ke depan. Dan tentu kita doakan utama jemaat-jemaat yang masih dalam keadaan sangat membutuhkan topangan doa kita. Utama mamanya Nopi yang masih belum keluar dari ruang ICU. Kita mohon Tuhan mengeluarkannya, menyembuhkannya, membuat sehat kembali. Sebab kalau Dia bisa buat segala orang mati bangkit di akhir zaman berapa lagi, maka pekerjaan tentang mengembalikan kesehatan secara sempurna kepada mamanya Nopi boleh dibantu, yaitu Rita Mariana Boru Purba, supaya dikembalikan boleh beraktivitas bersama dengan kita beribadah di saat COVID-19 ini selesai. Maka kita tentu mempunyai sukacita besar, sebab Tuhan membuat mujizatnya bagi banyak orang. Dan siapapun yang sakit dari jemaat Tuhan, supaya kita doakan agar disembuhkan Tuhan. Kita angkat pujian. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa,
susah. Semua kita yang hadir bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan berdiri, dan kita katakan, kita doakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Kita ikut ambil bagian berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan seluruh permohonan doa ini untuk Tuhan tolong, untuk Tuhan jawab. Lepaskan segala susah. Kami memohonkan perbuatan Tuhan untuk begitu luar biasa mendengarkan kami Tuhan, di mana secara khusus berulang-ulang kami doakan kepada Tuhan mamanya Novi Lubantowi, yaitu Ernita Mariana Borum Purba Tuhan, yang masih di ruang ICU Rumah Sakit Advent. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kuasa-Mu Tuhan menyehatkannya, kuasa-Mu Tuhan Yesus, oh membuatkannya kelepas dari genggaman penyakit itu. Dalam nama Yesus, seluruh penyakit, roh kematian kami usir, kami tengking, kami permalukan dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, roh kehidupan, roh yang membuat sehat, roh yang membuat sempurna semua organ tubuhnya, sel-sel tubuhnya, saraf-sarafnya, semuanya, supaya Tuhan kerjakan di of I so diget nai low I so diget the hofan low FSC what the FSC. Kami berharap Engkau panjangkan umurnya, masih boleh bersama kami beribadah pada waktu akan datang. Itu harapan kami Tuhan, itu permohonan kami Tuhan kepadamu. Demikian juga siapapun jemaat-Mu yang sakit, baik keluarga-keluarga dari sektor, berbagai sektor Tuhan. Ada istri Bapak Emar Paung, ada yaitu si Morangkir dari Galilea, ada Pak Sitanggang dan istri Burharianja dari Galilea. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, oh yaitu sembuh. Dan kemudian ada Pung Samuel dimanapun sekarang berada Borsiburian, dalam nama Yesus sempurna kesehatannya. Engkau buatkan mereka hidup di dalam kekuatan baru dan sukacita, panjang umur oleh Tuhan yang memelihara. Secara khusus juga kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan menyatakan darah-Mu mengalir kepada seluruh minyak ini. Engkau Tuhan memberkati seluruh minyak ini. Nyatakan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi seluruh minyak ini, sehingga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini betul-betul minyak urapan dari surga, dan siapapun mempergunakan, mereka kemudian sembuh oleh Tuhan yang bekerja. Dan siapapun yang sakit, sakit apapun boleh lenyap karena mereka mempergunakan dalam nama-Mu dengan percaya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Peliharakanlah semua jemaat-Mu, jagai semua jemaat-Mu. Engkau pastikan semua jemaat-Mu betul-betul sehat, betul-betul jauh dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sehingga dengan demikian seluruh perjalanan hidup kami berlanjut dalam sukacita oleh pemeliharaan-Mu, oleh penjagaan-Mu, pengawalan-Mu. Malaikat bala tentara Tuhan kiranya membentengi semuanya kami, dan kami betul-betul menikmati segala kasih karunia-Mu. Bagi-Mu persembah doa kami. Engkau dipuji, dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan sidang jemaat Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Puji nama Tuhan Yesus.